Selamat siang pemirsa, Ibu Kota Nusantara telah menggelar Hari Raya HUT Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus kemarin. Dan 2 hari pasca peringatan atau upacara bendera, bagaimana keadaan IKN sekarang? Dan kini, Wakil Menteri Agraria serta Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional mengapresiasi perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara yang rampung digelar pada 17 Agustus kemarin. Tetapi, Raja Juli Antoni mengklarifikasi bahwa 17 Agustus bukan menandai selesainya proyek IKN, melainkan salah satu batu loncatan untuk merampungkan proyek pemindahan ibu kota negara. Dan berikut laporan jurnalis senior tribunnews.com, Krisna Sumargo di IKN. Tribunnews dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di kota Nusantara, di ibu kota negara Republik Indonesia, dan sangat terhormat bisa bertemu dengan Mas Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Pertanahan, Kepala BPN, dan juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Otorita OIKN gitu kira. Mas, saya pengen tahu ini kemarin kita sudah menyelenggarakan untuk pertama kalinya upacara 17 Agustus dan ini momen sangat bersejarah. Catatan apa yang bisa disampaikan Mas Raja Juli? Terima kasih Mas. Pertama memang ini Anda benar, ini adalah kejadian yang sangat bersejarah ya. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik ini kita mengadakan upacara bendera di ibu kota yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Berkali-kali Pak Presiden mengatakan bahwa ini adalah ibu kota, istana, gedung-gedung, landscape yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Dari awal sayembaranya ya, sampai kemudian eksekusinya, kemudian istananya didesain oleh Pak Nyoman Nuarte, landscape-nya oleh Pak Yeye, interiornya oleh Pak Dodo ya. Jadi semua itu sekali lagi adalah karya anak bangsa. Dan saya juga keliling kan ketika membantu Pak Bas mengecek persiapan. Itu PPK yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek itu semua ya anak-anak muda bangsa. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa adalah bangsa yang besar dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dunia lain. Bahkan inilah tonggak emas ya untuk Indonesia maju ke depan. Baik, tentu setelah 17 Agustus segala rupa perayaan upacara kenegaraan selesai. Hari ini 18 Agustus. Ini jalan ke depannya bagaimana terkait dengan proyek-proyek? Ya betul, jadi banyak salah persepsi juga di publik bahwa tanggal 17 Agustus itu menandakan selesainya akhir dari pembangunan IKN. Nah, sekaligus saya klarifikasi, 17 Agustus itu hanya milestone ya, atau salah satu batu loncatan saja untuk meloncat lebih luas lagi untuk membangun IKN. Infrastruktur dasar sudah ada, ya, kita sudah punya istana, air, listrik, ya, sebagai basic ya, sebuah kehidupan kota. Hotel sudah ada, ya, rumah sakit sudah ada. Nah, ke depan tentu akan banyak lagi yang harus kita kerjakan secara bersama-sama, termasuk mengundang lebih banyak investor ya, untuk memulai menghidupkan kota ini. Nah, saya tadi surprise ya, ada rombongan, ternyata sudah ada tour and travel, paket tour dari Bali ke IKN. Nah, Selanjutnya ada Taman Kusuma Bangsa yang menjadi salah satu bangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Taman tersebut menjadi tempat renungan suci yang digelar pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Jokowi sebelum upacara HUT ke-79 RI. Taman Kusuma Bangsa dibangun dengan konsep monumental yang menggambarkan perjuangan panjang kemerdekaan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam patung Soekarno dan juga Bung Hatta dengan sayap burung Garuda setinggi 17 meter. Pembangunannya pun dilakukan sejak Januari 2024 dan rampung pada Agustus tahun ini dengan biaya 335,2 miliar rupiah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis senior tribunnews.com, Krisna Sumargo di IKN. Saya sekarang berada di tangga tengah Plaza
di puncak bukit yang kemudian dijadikan sebagai komplek Taman Kusuma Bangsa. Di tempat inilah pada 16 Agustus tengah malam atau pergantian malam menuju ke 17 Agustus digelar renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan Taman Kusuma Bangsa ini memiliki sekurangnya 3 penanda yang ikonik. Yang pertama adalah seperti bisa dilihat di belakang saya ini ada potongan sayap Garuda yang menjadi seolah-olah pintu di kiri kanan jalan naiknya dari arah Istana Presiden, dan di tengah-tengah di antara 2 potongan sayap itu terdapat api yang menyala, dan api ini menyala sejak digelar renungan suci pada 16 Agustus 2024. Dan satu lagi penanda yang ikonik di sini adalah tiang bendera berukuran raksasa yang berada di paling puncak, dan benderanya memang luar biasa, ada di atas saya ini, tingginya lebih kurang 70 meter dengan lingkar besar sekali, dan ini bisa dinaiki orang naik ke atasnya, dan benderanya juga berukuran super jumbo. Inilah Taman Kusuma Bangsa, satu di antara bangunan-bangunan yang didirikan di Nusantara, ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, dan nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dari lokasi ini kita bisa memandang lurus ke arah Istana Presiden, dan di belakangnya terdapat Istana Garuda. Kemudian di tengah-tengah antara istana dan Taman Kusuma Bangsa ini terdapat area publik atau public area atau public space. Di situ juga terdapat jalur pedestrian, jalur jalan-jalan hutan atau forest trail, kemudian ada Bukit Bumantara, gardu pandang untuk melihat sekeliling di area itu. Dan di kiri kanan public space itu terdapat komplek bangunan Kementerian Koordinator. Inilah satu di antara beberapa tempat yang kita bisa melihat leluasa dan puas dahaga kita untuk menyaksikan lanskap kota Nusantara yang sedang dibangun ini. Anda suatu saat harus ke tempat ini dan mampir di puncak Taman Kusuma Bangsa. Penyediaan air bersih menjadi bisnis yang melejit di ibu kota Nusantara dan juga wilayah sekitarnya. Bisnis ini memutar miliaran uang setiap bulannya, mengingat kehadiran ribuan pendatang termasuk ribuan pekerja konstruksi IKN di wilayah Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Eko Hadi, warga Tulung Agung, Jawa Timur, yang mengaku 6 bulan lalu datang ke Sepaku dan kini telah memperkerjakan 12 orang di depo penyedia air bersih yang ia buka. Jika di rata-rata, setiap depo atau pangkalan beromset 100 juta rupiah per bulan. Bisa dihitung jika minimal saja ada 10 depo. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis senior Tribunnews Krisna Sumargo di IKN. Bisnis gurih air bersih di IKN. Penyediaan air bersih kini menjadi bisnis paling gurih di IKN dan wilayah sekitarnya. Bisnis lain yang juga melejit adalah rumah makan, kos-kosan, rumah kontrakan, layanan cuci pakaian atau laundry, dan persewaan kendaraan. Bisnis air bersih ini memutar miliaran uang setiap bulannya, mengingat kehadiran ribuan pendatang termasuk ribuan pekerja konstruksi IKN di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Eko Hadi, seorang warga Tulung Agung, Jawa Timur, mengaku 6 bulan lalu datang di Sepaku dan kini telah mempekerjakan 12 orang di depo penyedia air bersih yang dibukanya. Jika di rata-rata sebulan ia bisa memutar seratusan juta rupiah omsetnya. Dan depo Eko Hadi ini hanya satu dari puluhan depo penyuplai air bersih untuk wilayah Sepaku dan juga kawasan IKN. Eko Hadi sebelumnya berbisnis di Palembang, Sumatera Selatan. Jika di rata-rata tiap depo atau pangkalan omsetnya 100 juta per bulan, bisa dihitung dengan mudah jika minimal ada 10 depo di Sepaku. Dan tentu saja ini uang miliaran rupiah yang diputar setiap bulannya, apalagi jika deponya ada belasan hingga puluhan lokasi.
Ia setengah tahun lalu datang ke Sepaku karena penasaran peluang bisnis apa yang bisa dioptimalkan. Ia mula-mula melihat peluang ada di sektor kos-kosan atau kontrakan karena kebutuhan tempat tinggal pekerja sangat besar. Ia lalu mencari lahan untuk disewa dan rencananya ia akan membangun semacam kos atau kontrakan atau bedengan untuk disewakan kepada para pekerja yang berdatangan ke IKN. Alat berat ia datangkan dari Palembang. Ia mendatangkan alat berat miliknya sendiri karena sewa di Kalimantan Timur ini sangat mahal, sehingga ia menghitung secara bisnis akan lebih mudah jika ia mendatangkan alat beratnya ke Sepaku. Ternyata rencana itu tinggal rencana. Eko melihat ada peluang bisnis yang cepat diputar modalnya, yaitu penyediaan air bersih. Air memang menjadi problem besar di wilayah IKN hingga saat ini. Pemerintah telah membangun bendungan Sepaku Semoy sebagai sumber air baku nantinya, tapi diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan di IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan. Sementara saat ini ribuan pekerja konstruksi, kantor kontraktor, unit logistik dan penyedia sarana prasarana proyek berada di luar kawasan inti yang sedang dikebut pembangunannya. Rencana itu akhirnya ditunda Eko Hadi dan lalu ia memutar haluan menyiapkan sarana penjernihan air dan kemudian siap. Pak, proyek IKN menimbulkan berbagai dampak ekonomi, termasuk satu diantaranya adalah kebutuhan air bersih dan bisnis air yang mengikutinya. Ini bisa diceritakan, Pak, bagaimana kira-kira awal mulanya dan kemudian kondisinya sekarang? Ya, kalau untuk awalnya tuh kita sebenarnya nggak terpikir untuk bisnis dengan air bersih. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, terus mengingat kebutuhan dari proyek IKN, ternyata kan selalu membutuhkan, akhirnya menciptakan untuk penjernihan air, untuk penjernihan air itu mengalokasikan ke khususnya yang membutuhkan. Kalau IKN memang sangat terbatas juga, tapi yang jelas itu untuk masyarakat seputaran yang jelas sangat membutuhkan. Sehingga sampai saat ini juga alhamdulillah perkembangan semakin pesat dan bisa dinikmati. Dibanding dampak-dampak lain ya, dampak ekonominya yang menumbuhkan usaha-usaha itu, yang paling menonjol sih apa sih, Pak? Kalau di sini tuh bisnis apa? Kalau untuk saat ini saya juga kan termasuk warga baru, kurang lebih 6 bulan. Artinya tuh yang jelas yang dirasakan dengan masyarakat sini dengan adanya IKN sangat betul-betul membantu perekonomian lingkungan, khususnya masyarakat yang awalnya tuh tidak tahu apa-apa. Untuk saat ini setiap rumah, setiap RT ternyata tuh selalu membuka usaha dengan warung untuk melayani orang-orang kos yang kerja di IKN yang di luar lingkungan APK. Itu aja yang dirasakan dengan masyarakat lingkungan. Artinya betul-betul bisa merasakan dengan adanya IKN sangat terbantu itu. Jadi artinya kebutuhan air bersih juga mengikuti ya. Betul. Dengan keberadaan ribuan pekerja yang tinggal di kos, rumah kontrakan, hotel dan lain sebagainya ya, Pak. Betul sekali. Memang seperti itu adanya. Selama ini kita alami. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ini, kalau bisa dibilang secara umum saja, ini putaran uang di bisnis air bersih ini mencapai miliaran mestinya ya, atau gimana? Maksudnya dalam satu bulan nggak sampai miliar. Ya, di anggapannya itu rata-rata tuh 100 juta per bulan. Satu titik itu kan? Kalau di sini kan berarti ada banyak titik kan ya? Betul. Nah, total berarti bisa sampai miliaran ya sebetulnya? Bisa jadi seperti itu karena yang saya alami di sini aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.